Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Fatur Rahman atau Pak Fatur. Lanjutkan materi pembelajaran sebelumnya. Yang kali ini kita akan belajar di tema 9, khususnya subtema yang kedua, pembelajaran yang pertama. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan mereview pembelajaran yang sudah kita lakukan pada subtema 1 terlebih dahulu. Masih ingatkah kalian pembelajaran yang sudah kita sampaikan di subtema 1 dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran ke-6? Mari kita mengingat sejenak. Pada pembelajaran subtema 1 kemarin kita sudah belajar tentang zat tunggal, zat campuran, dan zat campuran sendiri dibagi menjadi dua, yaitu zat campuran yang homogen dan heterogen. Yang selanjutnya 7 elemen yang dihadirkan dalam sebuah iklan. Jika ingin dikatakan iklan yang baik, maka harus menghadirkan 7 elemen tersebut. Selanjutnya adalah bahasa iklan yang baik, mudah dimengerti, singkat, padat, jelas. Dan selanjutnya lagu tentang air ciptaan Yanti dan lagu daerah. Ini berkaitan dengan materi zat tunggal dan zat campuran yang ada pada subtema 1 pembelajaran 1-6. Pada kali ini kita juga masih bersinggungan dengan subtema 1 kemarin, yaitu yang berkaitan dengan iklan. Pada materi subtema 2 yang pembelajaran pertama ini adalah kita akan bahas tentang iklan elektronik yang disajikan ke dalam 3 pokok sajian, yaitu iklan elektronik yang berada di radio, yang ada di media internet, dan yang terakhir adalah iklan yang berada di media televisi. Hampir setiap hari ketika kita menggunakan radio, maka kita akan mendengarkan iklan yang disampaikan melalui radio. Dan kita juga menyadari bahwa setiap hari ketika kita menonton televisi, banyak sekali iklan yang silih berganti kita lihat ketika kita sedang menonton televisi. Pada pembelajaran kali ini kita akan mencoba mengupas secara lebih mendalam iklan-iklan yang ada di media elektronik berkaitan dengan di radio, di internet maupun di televisi. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Iklan yang pertama yang akan kita bahas adalah iklan yang berada di radio. Radio adalah media yang mengandalkan pendengaran untuk menyapa pendengarnya. Oleh karena itu, pemaparan iklan melalui media radio memiliki karakteristik atau ciri khas. Iklan di radio hanya dapat didengarkan melalui audio atau suara saja. Berikut adalah contoh iklan yang ada di radio. Berjuta-juta orang di Indonesia selama 15 tahun lebih membuktikan mual-mulas peri kembung, Roma obatnya, Roma obat mah hijau dengan 6 vitamin, sembuhkan nyeri ulu hati dan sakit kantung hati. Mual-mulas peri kembung, Roma obatnya. Ingat, Roma mengamankan mah. Selanjutnya kita akan membahas tentang iklan yang ada di media televisi. Hampir setiap hari ketika kita menonton televisi, banyak sekali iklan yang dapat kita nikmati bersama. Iklan televisi adalah iklan yang disiarkan melalui televisi. Iklan televisi sangat menarik karena merupakan kombinasi dari suara, gambar, dan gerak. Iklan televisi memiliki karakteristik, yaitu dapat dilihat dan didengar. Berikut contoh dari iklan yang berada di televisi. Saat ceria, saatnya pulang bersama, berbagi segarnya dan ceria bersama. Pulang bersama, berbagi ceria, segarnya sirup ABC, sirup ABC.
Akhir-akhir ini di media televisi juga semakin sering atau semakin marak pengiklanan tentang sirup, makanan, dan lain sebagainya, karena tanpa kita sadari ternyata kita sudah akan menyambut datangnya bulan Ramadan, dan biasanya secara lebih masif pada bulan-bulan tersebut pengiklanan tentang makanan dan jenis minuman sangat sekali mudah kita jumpai di televisi. Dapat dengan mudah kita melihat tadi bahwa perpaduan antara suara, gambar, dan gerak dilakukan untuk menampilkan iklan yang menarik di televisi. Hal ini berbeda dengan ketika kita melihat tadi atau mendengar tadi dari iklan yang disampaikan di radio berkaitan dengan iklan salah satu obat-obatan yang sering kita konsumsi atau kita lihat di sekitar kita. Selanjutnya kita akan memperhatikan kembali tentang iklan yang ada di media internet, media yang ketiga dalam pembahasan kali ini. Pada pembahasan yang pertama tadi adalah berkaitan dengan iklan yang berada di radio, yang kedua di televisi, dan yang terakhir adalah di internet. Iklan di internet adalah iklan yang ditampilkan melalui jaringan internet. Bentuknya beragam, ada iklan yang hanya dapat didengar, ada pula yang dapat dilihat sekaligus didengar. Iklan internet muncul sesuai perkembangan teknologi informasi. Jika dulu iklan yang ada di internet hanya dinikmati berupa gambar saja, saat ini setiap beberapa menit ketika kita menggunakan internet maka akan muncul sebuah iklan yang secara otomatis akan hilang dan akan muncul kembali pada menit-menit selanjutnya. Setelah tadi kita membahas 3 iklan yang disajikan melalui media internet, media televisi, dan media radio, kali ini kita akan melihat paparan iklan melalui sebuah radio, internet, dan televisi. Ada perbedaan mencolok ketika kita akan melakukan atau membuat iklan yang berada di radio, televisi, dan internet. Dalam paparan iklan yang melalui radio, kita memerlukan skenario iklan dan juga memperhatikan efek suara apa yang akan dimunculkan. Dialognya juga harus ditampilkan, monolognya juga harus disajikan terlebih dahulu. Kolom di samping merupakan sebuah contoh dari paparan iklan yang akan disajikan, yaitu iklan pewangi ruangan. Efek suaranya yang akan dimunculkan adalah suara lalat. Ada anak perempuan, ada satu orang ibu atau mama. Skenario sudah jelas apa yang akan disampaikan, apa yang harus dilakukan, efek suara apa yang akan dimunculkan. Itu merupakan persiapan yang harus dilakukan ketika kita akan membuat sebuah iklan yang berada di radio. Berbeda halnya ketika paparan iklan yang akan ditampilkan di televisi. Pada tahap pertama tetap sama, yaitu menggunakan skenario iklan. Namun harus ada bentuk skrip atau papan cerita yang seperti pada gambar di samping terlihat jelas ada gambar seorang anak yang melakukan gosok gigi atau sikat gigi. Dari gambar 1, 2, 3, yang pertama yang satu gosok gigi, kedua juga gosok gigi, yang ketiga kumur-kumur, yang keempat merasa segar, dan yang kelima adalah gambar permen, dan yang terakhir adalah seperti menyikat gigi tulisannya. Itu merupakan bentuk skrip atau papan cerita. Selanjutnya, ketika itu sudah dibuat, maka dilanjutkan ke rumah produksi yang berkaitan dengan siapa tokoh yang akan digunakan dan lain sebagainya. Maksud dari iklan tersebut atau isi iklan tersebut merupakan bagaimana cara membuat atau cara mudah membuat mulut kita menjadi segar. Selanjutnya, kita akan melihat paparan iklan melalui media internet. Pada gambar yang ada, itu merupakan sebuah banner yang ditampilkan ketika di sebuah halaman internet yang kita sedang jelajahi atau kita sedang kunjungi. Ini merupakan sebuah contoh iklan yang hanya kita nikmati secara visualnya saja tanpa kita mendengar audionya.
Berbeda dengan radio tadi, kita hanya mendengarkan audionya saja tanpa melihat visualisasinya. Sedangkan untuk televisi tadi, gabungan antara audio dan visualnya, dua-duanya dimasukkan dalam sebuah skrip yang digunakan untuk menampilkan iklan yang indah. Berbeda dengan di internet, ada banyak sekali ragam yang dapat digunakan, mulai dari iklan yang hanya menampilkan audio, visual, atau bahkan menggabungkan ke dalam keduanya. Berdasarkan 3 paparan iklan yang sudah disajikan di radio, televisi, dan internet, ternyata masih berkaitan dengan zat tunggal dan zat campuran. Pada paparan yang berada di radio tadi berkaitan dengan harum ruangan, juga berkaitan dengan zat tunggal dan zat campuran. Begitupun ketika sirup yang disajikan tadi juga berkaitan dengan zat tunggal dan zat campuran. Setelah kita kupas tentang zat campuran dan zat tunggal, ternyata ada 3 buah elemen penting yang berkaitan dengan zat tunggal dan zat campuran. Yang pertama adalah materi. Materi adalah setiap objek atau segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa seperti pasir, kayu, dan gula, serta dan lain sebagainya. Sedangkan zat tunggal dan zat campuran, silahkan kalian tonton di video-video sebelumnya penjelasan tentang apa itu zat tunggal dan apa itu dengan zat campuran. Dan zat campuran sendiri pun dibagi menjadi 2, yaitu zat campuran yang bersifat homogen dan heterogen. Demikian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share video ini sebanyak-banyaknya. Semoga memberikan manfaat kepada teman-teman kalian semua yang melakukan belajar dari rumah. Dan semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.